Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egni Delta dari UPT SDN 14 9 Koto, CGP Angkatan 10, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya dari SDN 14 9 Koto dengan Ibu Rosa Fadilati. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap awal pada supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Oja. Ya, selamat pagi Bu Efni. Ibu Oja, boleh saya minta waktunya sebentar? Ibu lagi sibuk nggak? Oh iya Bu Efni, kebetulan saya tidak sedang sibuk. Baik Bu Oja. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Oja kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk membantu Ibu Oja dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan ngobrol santai saja Bu. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Oja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Oja, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan nantinya, Bu? Dari kegiatan ini saya berharap dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, semoga nanti saya dapat membantu Ibu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan mengajarkan materi apa Bu? Besok saya akan memberikan materi tentang organ peredaran darah. Oke Bu, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan besok? Melalui kegiatan pembelajaran, tujuan yang diharapkan yaitu siswa dapat menjelaskan dan menyebutkan fungsi organ peredaran darah. Kemudian siswa mengamati proyek tentang organ peredaran darah. Nah, kalau begitu, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu Oja laksanakan? Saat ini saya sudah mempersiapkan seperti RPP, kemudian media pembelajaran, dan juga evaluasi. Oke Bu, berarti sudah lengkap sekali ya Bu perangkat yang sudah Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apa kesulitan atau hambatan yang Ibu hadapi dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut? Di dalam kelas kan terdapat kemampuan yang dimiliki oleh anak itu berbeda-beda gitu. Ada anak yang mampu menangkap pembelajaran dengan cepat dan ada juga anak yang sulit dalam menangkap pembelajaran. Oke Bu, terkait dengan masalah tersebut, apa strategi yang Ibu gunakan untuk menghadapi masalah tersebut di dalam kelas Bu? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kemampuan belajar siswa yang beragam. Berarti Ibu Oja sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid ya Bu. Bagus sekali Bu. Dari sini sudah terlihat bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, dari persiapan Ibu masih ada yang kurang Bu? Untuk media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses Bu. Untuk menyelesaikan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan, bantuan dari siapa yang Ibu inginkan Bu? Saya akan mencoba meminta bantuan dari rekan guru atau mungkin Ibu Efni bisa membantu. Oke Bu, insya Allah saya bersedia membantu Bu dengan senang hati. Terima kasih Bu. Oke Bu, nah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kemampuan intelektual, kemudian kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian ya Bu. Nah, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap yang tentunya berpihak kepada murid seperti RPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, kemudian media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
Bagus sekali Bu, insya Allah saya akan membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai ya Bu. Insya Allah setelah kegiatan observasi ini nantinya kita akan ngobrol lagi tentang apa yang belum dan yang sudah Ibu laksanakan. Kemudian apa rencana pengembangan diri dari Ibu Oja. Nah, untuk rencana pelaksanaannya akan kita laksanakan besok pagi ya Bu, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan kemarin. Nah, oke Bu, baik, terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun ya Bu. Amin, terima kasih. Demikian proses kegiatan coaching supervisi akademik tentang pra observasi bersama rekan saya Ibu Olza Fadila Ningsih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, konsentrasi, calon orang kaya. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ivan, silakan dipimpin Ivan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sekarang coba bagi yang mejanya belum rapi dirapikan dan pakaiannya yang belum rapi juga dirapikan. Jika ada sampah di bawah meja silakan diambil dulu. Yang topinya masih belum rapi, dasinya yang masih belum rapi dirapikan dulu. Sudah? Sudah rapi? Dah. Sekarang anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum memulai kegiatan pelajaran, ibu ingin bertanya dulu. Siapa tadi yang ke sekolah naik sepeda? Ada? Yang jalan kaki? Nah, ada beberapa orang yang jalan kaki. Berarti selebihnya diantar oleh orang tua. Dan yang ibu menanyakan yang tentang jalan kaki dulu. Apa sih manfaat jalan kaki untuk tubuh kita? Siapa yang tahu? Novel, apa manfaat jalan kaki untuk tubuh kita? Ya, bisa disebut juga untuk olahraga. Bisa kalau kita berjalan kaki di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Apa lagi yang kamu ketahui? Ayo, siapa yang tahu lagi apa manfaat jalan kaki bagi kesehatan tubuh kita? Apa Rabil? Yang keras suaranya. Yang keras Rabil. Yang perempuan, apa manfaat jalan kaki bagi tubuh kita? Yang pertama tadi membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua apa lagi? Apa lagi? Dah, baiklah. Berarti anak-anak ibu di rumah diperbanyak lagi belajarnya agar pelajaran minggu lalu tidak lupa. Dah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia beserta
fungsinya. Ada anak-anak ibu yang tahu? Sistem peredaran darah manusia. Coba lihat gambar yang di depan. Itu gambar apa? Gambar jantung yang di sebelah kanan. Ada gambar sel darah. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu nanti ada gambar yang akan ibu tampilkan. Anak-anak ibu dapat menjelaskan apa fungsi dari jantung. Kemudian ada nanti lagu yang akan ibu putarkan. Anak-anak ibu dapat menjelaskan bagian-bagian dari jantung. Nah, sekarang berapa denyut nadi, Bu? Kamu tahu denyut nadi yang mana? Coba. Untuk memeriksa denyut nadi, letakkan ujung telunjuk jari dan jari tengah pada pergelangan tangan. Coba. Pada ujung telunjuk dan jari tengah. Berarti yang dua ini letakkan di pergelangan tangan. Ada terasa denyutnya? Ada terasa? Jadi denyut itu kita hitung jumlahnya dalam 15 detik. Coba kita hitung sama-sama. Ibu mulai dari 1. Hitung denyut nadinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama dengan hitungan kita jumlahnya. Kita kalikan dengan 4. 15 dikali 4 berapa? Berapa? 60. Berarti selama 1 menit denyut nadi kita itu berdenyut sebanyak 60 kali. Itu bagi yang normal. Bagi yang tidak normal bisa jadi lebih atau kurang. Dari mana denyut nadi itu berasal? Dari mana kira-kira? Dari itu yang akan kita pelajari untuk selanjutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini, menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah manusia, kemudian menjelaskan peran jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, fungsinya untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Itu merupakan fungsi dari sistem peredaran darah. Ada, kamu lihat di tangan kamu berwarna. Ada nampak? Berwarna apa yang kamu lihat? Yang anak-anak lihat? Agak kehijau-hijauan atau agak ke biru-biru. Itu adalah peredaran atau itu adalah pembuluh darah manusia. Jadi melewati itulah nanti darah, oksigen, dan nutrisi diangkut ke seluruh tubuh kita. Nah, kemudian bagian utama dari sistem peredaran darah yaitu ada jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, ini coba perhatikan jantung. Di sebelah mana bagian jantung kita terletak? Siapa yang tahu jantung di mana? Di mana? Ya, di dada kanan atau kiri atau di tengah? Di sebelah kiri. Jantung manusia terletak di sebelah kiri. Itu adalah bagian-bagiannya. Fungsinya memompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung kita itu yang memompa darah supaya darah mengalir melalui pembuluh darah tadi ke seluruh tubuh kita. Kemudian ada bagian-bagian dari jantung. Ada empat ruang. Ruang yang pertama, di atas ada serambi kanan. Di bawah serambi
jantung memiliki 4 bagian. Nah, ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang nomor 1, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Serambi kanan tadi menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Yang selanjutnya, ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Itu proses yang dilewati, baru darah dialirkan ke seluruh. Baiklah, sekarang kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kamu tahu nyanyi Naik Delman? Bisa semuanya? Nah, jadi sekarang kita ganti liriknya, tetapi iramanya mengikuti lagu Naik Delman. Silakan semuanya berdiri. Tentang penjelasan dari organ peredaran darah manusia, dan kemudian kita sudah menyanyikan lagi lagu juga. Sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok. Jumlah kita ada berapa orang? 14 orang. Jadi akan ibu bagi ke dalam 4 kelompok. Caranya dengan berhitung. Mulai dari sebelah kanan, berhitung dari 1 sampai 4, kemudian lanjut nanti 1 sampai 4, begitu seterusnya. Paham? Paham. Mulai dari Bintang. 1, 2, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dah, sekarang yang merasa mendapat nomor 1 di sebelah sini, nomor 2 di sebelah sini, nomor 3 sebelah sini, dan nomor 4 sebelah sini. Sekarang masing-masing kelompok akan ibu berikan tugas. Dan
Silakan kamu gunting dan kerjakan lagi. Ibu ulangi lagi, sepertinya masih ada beberapa kelompok yang belum paham. Ada gambar di atas, gambar organ peredaran darah manusia. Nah, di gambar tersebut ada tidak bagian yang kosong. Jadi bagian yang kosong ini kamu ambil kata yang di bawah lalu kamu tempelkan ke atas. Contohnya, serambi kiri di bagian mana dia? Di bagian sini kah atau di bagian yang lain? Paham? Sudah paham masing-masing kelompok? Ini gambarnya di atas, nah dan ini kata contohnya paru-paru. Mana dia yang paru-paru? Tempel di situ. Ya? Silakan dikerjakan, nanti labnya ibu carikan. Gunting saja dulu. Gunting sesuai dengan kata itu. Semuanya bekerja sama. Bekerja sama, tidak ada yang tidak bekerja di kelompoknya. Tunggu dulu kelompok yang lain. Kelompok mana lagi yang membutuhkan lem? Baru dibuka. Mana yang tadi nempel? Tempel dulu. Dibuka lemnya. Berdiskusi dengan teman sekelompok. Ada yang sudah selesai? Bagi yang sudah selesai kelompok 2. Dan kita tunggu
Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Ya. Kelompok 3 masih banyak. Kelompok 4 masing-masing kelompok sudah selesai? Sudah. Sekarang perhatikan ke depan, tidak ada lagi yang bekerja. Taruh aja di sana dulu. Ya. Sekarang Ibu minta tampil dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampil ke depan. Yang lain perhatikan temannya. Apakah sudah benar yang ditempelkan oleh temannya? Coba diperlihatkan seperti ini, Nadia. Jadi kelihatan kan? Bacakan. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Nah. Tunggu dulu, Nadia. Belum lagi sampaikan ke temannya yang di atas. Di sini. Dah, coba yang di atas. Kelompok 2 menempelkan paru-paru. Apakah benar? Benar. Yang di atas, apakah benar? Benar. Benar atau tidak? Benar. Yang di atas itu sebenarnya adalah kapiler paru-paru. Benar? Benar. Nah, yang di bawahnya lagi, yang sebelah kanan yaitu serambi kiri. Sudah benar yang ditempelkan oleh temannya? Benar. Yang di tengahnya lagi, yang ditempelkan yaitu pembuluh darah. Nadif lagi menyampaikan ke teman yang sebelah kiri, sampaikan. Serambi kanan, benar? Benar. Yang di serambi kanan. Lanjut yang di bawahnya lagi. Bilik kiri. Kemudian yang di tengah. Selanjutnya bilik kanan. Sudah? Sudah. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang anak-anak ibu semuanya sudah capek mungkin. Kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Semuanya menghadap ke depan. Sudah? Silakan diikuti gerakannya.
Di samping ada gambar organ, maksudnya ada gambar bentuknya seperti manusia. Nah, coba kamu lihat ada di sana pembuluh darah. Seperti itulah pembuluh darah di tubuh kita. Nah, pembuluh darah ada 3 jenis. Yang pertama ada vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing memiliki ukuran dan struktur yang berbeda. Nah, ini yang arteri. Arteri memiliki dinding yang paling tebal. Kalau kapiler memiliki dinding yang paling tipis. Sedangkan vena tidak terlalu berotot dan elastis. Itulah perbedaan dari 3 jenis pembuluh darah. Nah, masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dan sistem peredaran darah. Coba kamu lihat di sana ada 3 gambar. Noval, perhatikan ke depan. Yang pertama ada membawa darah dari jantung. Yang kedua, membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Dan yang ketiga, membawa darah kembali ke jantung. Nah, selanjutnya di dalam sistem peredaran darah manusia juga terdapat penyakit. Di sini yaitu penyakit sel sabit adalah kelainan darah yang diturunkan. Penderita SCD atau singkatannya memiliki sel darah merah yang menjadi keras dan lengket. Pernah anak-anak ibu terluka? Bagaimana kondisi darah kita? Encer tidak? Jadi orang yang menderita kelainan itu memiliki sel darah yang keras dan lengket. Kemudian membentuk sel darah berbentuk huruf C, bukan berbentuk cakram seperti sel darah normal. Nah, untuk rangkuman materi kita hari ini, yaitu yang pertama, gambar apa di sana? Gambar Alifah. Gambar apa itu Alifah yang pertama? Ada jadi tadi sistem peredaran darah manusia yang pertama yaitu jantung. Coba baca yang keras Alifah. Nah, yang kedua baca Ilham. Yang kedua Ilham ini bagian tengah. Memiliki 4 komponen. Memiliki 4 komponen: plasma sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Dan yang ketiga yaitu yang pembuluh darah. Memiliki 3 jenis tadi, yaitu ada arteri, ada vena, dan kapiler. Fungsinya yaitu berfungsi sebagai saluran untuk darah. Ibaratkan selang, ibaratkan pipa, di situ darah tuh mengalir. Sekarang kita bernyanyi lagi tentang cara menjaga organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah kita itu perlu dijaga. Nah, semuanya diikuti.
kelompok. Nah, silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Sudah, perhatikan dulu cara mengerjakannya. Di sini Ibu memiliki lembaran. Pada lembaran kerja ini nanti kamu akan menjodohkan, yaitu contohnya gambar yang pertama jantung. Nanti untuk jantung ini ke kotak yang mana sesuainya? Nanti cukup kamu beri garis, hanya menjodohkan. Paham? Silakan berdiskusi dengan teman sekelompok. Sudah selesai? Yang lain sudah selesai? Nah, sekarang selain kelompok 2 lagi yang tampil. Kelompok berapa? Coba dilihat dari kelompok 2. Beri tanda seperti panah. Kelompok 4 sudah selesai. Sekarang Ibu minta yang tampil ke depan dari kelompok 1. Silakan, siapa dari kelompok 1 yang akan tampil? Yang keras suaranya Delia. Oksigen ke dalam darah. Dia pembuluh darah nadi. Arteri. Pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan dioksida karbon dioksida. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang silakan dikumpul ke depan masing-masing tugas kelompoknya. Diletakkan di meja Ibu. Silakan masing-masing kelompok dikumpul ke depan. Ya. Dah. Sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Apa saja tadi yang merupakan sistem peredaran darah manusia? Ada jantung, ada yang kedua apa? Darah, dan ketiga pembuluh darah. Masing-masingnya sudah tahu kamu fungsinya tadi? Pembuluh darah ada berapa jenis tadi? Ada 3 jenis. Apa yang pertama? Apa yang pertama tadi?
pertama ada arteri, kemudian ada kapiler, yang ketiga ada vena. Nah, sebelumnya untuk hari ini Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang? Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pelajaran kita? Bagi yang ingin bertanya boleh ditunjuk tangannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, kemudian menurut anak-anak Ibu, bagian mana sih yang paling menarik tadi dari yang sudah kita pelajari? Bekerja kelompok. Bagaimana rasanya setelah melaksanakan kerja kelompok? Apakah semua anggota kelompoknya berpartisipasi? Ada yang tidak? Ya, berarti anak-anak Ibu pintar, semuanya sudah melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Kemudian, menurut anak-anak Ibu, apakah pelajaran hari ini penting? Kenapa? Siapa yang tahu? Tadi kan sudah dikatakan pelajaran hari ini sangat penting. Karena itu berkaitan dengan tubuh kita. Kemudian lagi dalam pelajaran tadi atau dalam tugas kelompoknya, apakah ada hambatan atau kendala yang dirasakan? Apakah ada dari kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian berhubung jam pelajaran kita sudah habis, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Oja. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Oke Bu Oja, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tanggal 10 September kemarin ya Bu Oja. Iya Bu. Bu Oja nggak sibuk kan hari ini? Enggak Bu, kebetulan sedang bersih. Oke Bu Oja, yang pertama yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Oja setelah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas kemarin Bu Oja? Kalau untuk pelaksanaan observasi di kelas kemarin pada awalnya mungkin merasa agak sedikit tegang ya Bu, tapi setelah kegiatan berjalan alhamdulillah semuanya lancar. Berarti itu bisa tentang pelaksanaan. Kalau pelaksanaan pembelajarannya, apakah kira-kira menurut Bu Oja sudah sesuai dengan rencana yang sudah kita buat kemarin Bu Oja? Kalau berdasarkan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, mungkin agak sedikit kurang gitu Bu, atau tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kenapa Bu Oja? Karena masih banyak anak-anak yang pada saat kegiatan pembelajaran dia sibuk sendiri, masih kurang aktifnya dalam kegiatan pembelajaran. Bisa jadi karena seperti saya juga terlalu banyak menggunakan ceramah gitu Bu, sehingga anak merasa tidak menarik gitu. Jadi kurangnya dari ketertarikan mereka dalam pembelajaran. Oke Bu Oja, sebenarnya saya juga melihat itu kemarin pas pelaksanaan kerja kelompok, anak itu ada yang bermain, cuman beberapa orang yang aktif dalam tugas kelompoknya ya Bu Oja. Kalau menurut Bu Oja, kira-kira apa pengembangan yang akan Bu Oja lakukan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Oja? Untuk pembelajaran selanjutnya mungkin dengan mungkin keterbatasan di sekolah kita, keterbatasan jaringan dan alat-alat lainnya, saya akan mengusahakan gitu Bu untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu supaya siswa menjadi tertarik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media yang bisa digunakan mungkin dengan menampilkan nanti video atau gambar yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan gitu.
Iya, ya Bu Oja. Berarti media untuk selanjutnya lebih bervariasi gitu Iya, ya Bu lebih Oja. bervariasi ya, Bu. Kira-kira Bu Oja butuh bantuan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Oja? Oh ya tentu Bu, jika Bu F berkenan, saya ingin sekali dibantu gitu Bu untuk pembelajaran berikutnya. Dengan senang hati saya akan membantu Bu Oja. Kira-kira kapan kita laksanakan ini Bu Oja? Kalau bisa secepatnya gitu Bu, karena ini berkaitan juga kan dengan kepentingan siswa kita, atau minggu depan juga boleh gitu Bu. Boleh Bu Oja, dengan senang hati saya akan membantu Bu Oja untuk proses pembelajaran berikutnya ya Bu Oja. Cukup ya wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Oja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.